kita akan belajar mata kuliah metode numerik pada materi interpolasi polinom Newton, dan yang kedua adalah interpolasi polinom Newton-Gregory. Jadi ada dua pembahasan ya teman-teman. Untuk yang pertama kita akan belajar mengenai interpolasi polinom Newton. Pada minggu lalu kita telah belajar mengenai materi polinom Lagrange. Materi polinom Lagrange ini kurang disukai dalam praktek karena ada dua alasan. Yang pertama yaitu jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Dan alasan yang kedua yaitu bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn-1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Untuk polinom Newton, polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Persamaan polinom linier P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X min X0. Dari persamaan tersebut dapat kita tulis menjadi P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0. Dengan A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0 dan A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Dapat dilihat dari video yang telah saya upload minggu lalu. Dan persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau divided indifference. A1 sama dengan Fx1, X0. Lanjut pada polinom kuadratik. P2x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Atau dapat kita tulis menjadi P2x sama dengan P1x ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya yaitu P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan A2 sama dengan Fx2 min A0 min A1 dikali X2 min X1 per X2 min X0 dikali X2 min X1. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan persamaan 2 dapat dimasukkan pada persamaan yang ketiga, sama dengan A2 Fx2 min Fx0 per X2 min X0 dikurangi Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per X2 min X1. Dari persamaan sebelumnya, dengan melakukan otak-atik aljabar sedemikian sehingga persamaan akan menjadi A2 sama dengan Fx2 min Fx0 per X2 min X1 min Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per X2 min X0 menjadi F dari X2, X1 dikurangi Fx1, X0 per X2 min X0. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa persamaan ini lebih disukai untuk menyelesaikan sebuah persoalan daripada metode yang lain, yaitu metode polinom Lagrange. Tahapan pembentukan polinom Newton.
P1X sama dengan P0X ditambah A1 dikali X min X0. Dapat kita ubah menjadi P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0. Dan P2X sama dengan P1X ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X2. Dari persamaan ini dapat kita ubah menjadi A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Ini didapatkan dari P1X dimasukkan ke sini ya, dan juga P3X sedemikian sehingga menjadi P3X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1 ditambah A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X3. Perlu kita ingat bahwa nilai konstanta A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan Fx0, A1 sama dengan F dari X1, X0, A2 sama dengan F X2, X1, X0. Sedemikian sehingga AN sama dengan F Xn, Xn min 1 sampai dengan X1, X0. Dengan nilai F Xi, Xj sama dengan Fxi min Fxj per Xi min Xj sampai dengan Fxn, Xn min 1 sampai dengan X1, X0 sama dengan Fxn, Xn min 1 sampai dengan X1 dikurangi Fn min 1 Fxn min 1, Xn min 2 sampai dengan X1, X0 per Xn min X0. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai rekurens Pnx sama dengan Pn min 1x ditambah X min X0 dikali X min X1 sampai dengan X dikali sampai dengan X min Xn min 1 F Xn, Xn min 1 sampai dengan X1, X0 dengan basis P0X sama dengan Fx0, atau dapat ditulis dalam bentuk polinom Newton yang lengkap, yaitu seperti yang sudah ada di slide ini ya, yaitu Pnx sama dengan Fx0 ditambah X min X0 dikali F X1, X0 ditambah X min X0 dikali X min X1 dikali F X2, X1, X0 ditambah X min X0 dikali X min X1 sampai dengan X dikurangi Xn min 1 dikali F Xn, Xn min 1 sampai dengan X1, X0. Supaya kita dapat memahami dari penjelasan sebelumnya, kita lanjut ke dalam contoh soal berikut ini. Bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fx sama dengan cos x dalam range 0,4 dan jarak antar titik adalah 1,0. Lalu taksirlah fx dengan x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Tabel berikut ini dapat kita peroleh dari slide berikutnya. Ini cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel sebelumnya ya. Dapat dibaca Fx1, X0 dapat kita hitung dari Fx1 dikurangi Fx0 per X1 min X0 sama dengan 0,5403 dikurangi 1 per 1 min 0 sama dengan
min 0,4597. Ini sama ya teman-teman, ini sama. Kita lanjut slide berikutnya. Maka polinom Newton derajat 1, 2, dan 3 dengan x0 sama dengan 0 sebagai titik pertama, yaitu cos x P1x sama dengan 1,0 dikurangi 0,4597 dikali x min 0,0 sampai dengan cos x dalam derajat 3 yaitu P4x sama dengan 1,0 dikurangi 0,4597 dikali x min 0,0 dikurangi 0,2484 dikali x min 0,0 dikali x min 1,0 ditambah 0,1466 dikali x min 00 min 0,0 dikali x min 1,0 dikali x min 2,0 dikurangi 0,0147 dikali x min 0,0 dikali x min 1,0 3,0 dan dapatkan nilai sejati fx Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu interpolasi polinom Newton-Gregory. Polinom Newton-Gregory. Polinom ini merupakan kasus khusus dari polinom Newton, yaitu untuk titik-titik yang berjarak sama. Oleh karena itu, rumus polinom Newton ini menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya pun lebih mudah dibentuk, dan tabel tersebut dinamakan tabel selisih. Polinom Newton-Gregory ini ada dua macam. Gregory sama tulis sebagai berikut. Ini adalah ditambah x min x0 dikali x min